Senang punya teman sepertimu. Maaf, hari ini ada seorang jadi. Jangan jelaskan lagi. Sudah kubilang padamu. Hari ini ada hal penting yang mau kubicarakan. Ini mungkin kesempatan terakhir kita. Hari ini ada masalah mendadak di restoran. Jangan terus-terusan bawa alasan restoran, ya? Apa aku sama sekali nggak penting di hatimu? Kamu tahu hari ini. Aku sendirian di gereja, menunggumu, tapi kamu gak datang. Bagaimana perasaanku? Kenapa kamu nggak percaya aku sekali saja? Kamu sudah lakukan hal yang menyakiti restoran. Gimana aku bisa percaya kamu? Apa itu kepercayaan sejati? Mempercayai orang yang sulit kamu percayai. Itulah kepercayaan terdalam. Hari ini kamu buat aku sadar betapa bodohnya perbuatanku. Tuan Wen, sudah cukup omongannya? Tongsin sudah sangat menderita karena kamu. Kenapa harus menyusahkannya seperti ini? Kamu mau tahu apa itu menyusahkan yang sebenarnya? Sekarang akan kuberitahu. Restoran ini pasti akan kuambil. Permainan antara kita akan dimulai. Baik, aku temani sampai akhir. Sampai jumpa, Tongsin. Aku ada urusan mendesak, harus pergi dulu. Baik, Menelkong. Tempat ini serahkan padamu. Baik. Xiaoming, Direktur Lin. Lihat Manager Tom? Tadi dia kayaknya ada masalah. Oh, tahu.
Ternyata kamu di sini. Chong Guang. Nggak heran hari ini kamu aneh banget. Ternyata mau ketemu dia. Apa masalah mendadak di hotel ganggu janjimu? Hari ini aku janji dengannya, dia bilang harus ketemu malam ini. Cuma aku nggak datang tepat waktu. Terus kenapa belum masuk? Perlu ku bantu ketuk pintu? Dia nggak ada. Apa kamu mau nunggu di sini semalaman? Nggak, aku mau pergi. Kamu baik-baik saja? Baik, semuanya sudah selesai. Kupikir kau hanya peduli dengan kencanmu. Tidak peduli sama sekali dengan ini. Kenapa kamu bicara seperti itu? Siapa yang tidak peduli denganmu? Hari ini aku sampai kelelahan sekali hanya untuk menanyakan kabarmu. Xiao Ming yang bilang kau tidak apa-apa, jadi aku keluar. Kenapa kamu tidak nanya tentang Li Jiasuan juga? Dia benar-benar ketakutan parah hari ini. Dia sudah kamu yang jadi direkturnya yang peduli. Buat apa aku ikut campur? Kenapa setiap kali kamu sebut nama Li Jiasuan, suaramu selalu sinis seperti itu? Memangnya kenapa aku tidak marah padanya? Jika bukan karena dia hari ini. Kamu sudah bisa bertemu dengan Wen Zekai kan? Mungkin hari ini aku tidak seharusnya datang. Sudah selesai juga. Jika dia bukan orang yang mau membeli restoran, apakah kamu masih mau bersamanya? Aku juga tidak tahu. Aku bahkan tidak tahu apakah aku harus menghapus dia sepenuhnya. Dari pikiranku, Apakah kamu mencintainya? aku tidak bisa melupakannya. Apakah dia benar-benar sebaik itu? Aku juga tidak bisa jelaskan dengan jelas. Ini perasaan yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Orang sekeras hatimu tidak akan mengerti. Apakah kamu tidak punya hati nurani? Malam-malam begini, aku masih dengerin kamu bicara tentang bagaimana kamu mencintai seorang pria. Apakah aku sudah cukup sabar dan baik kan? Teman mana yang bisa melakukan ini untukmu? Ya, betapa beruntungnya punya teman sepertimu. JKI maaf, hari ini karena masalah restoran. Tidak usah dijelaskan lagi. Sudah aku bilang padamu. Hari ini aku ada hal penting yang mau bicara denganmu. Ini kemungkinan besar kesempatan terakhir kita. Hari ini karena ada restoran. Jangan terus gunakan masalah restoran sebagai alasannya. Apakah aku benar-benar tidak punya tempat sedikit pun di hatimu? Apa kamu tahu hari ini aku sendirian menunggumu di gereja dan kamu tidak datang? Bagaimana perasaanku saat itu? Kenapa kamu tidak percaya aku sekali saja? Kamu sudah melakukan hal yang menyakiti restoran. Bagaimana kamu minta aku percaya padamu? Apa itu kepercayaan yang sebenarnya? Percaya pada orang yang bahkan sulit untuk dipercaya. Itulah kepercayaan yang terdalam. Hari ini kamu bikin aku sadar betapa bodohnya apa yang aku lakukan. Tuan Wen, apakah kamu sudah cukup bicara? Tongsin sudah sangat menderita demi kamu. Kenapa kamu harus menyusahkannya seperti ini? Kamu ingin tahu apa yang namanya menyusahkan yang sebenarnya? Sekarang aku akan memberitahumu. Restoran ini pasti akan kuambil. Permainan antara kita berdua akan segera dimulai. Baiklah, aku akan menemani sampai akhir. Sampai jumpa, Tongsin.
Terima kasih. Xiaoxin, akhirnya kamu bertemu dengan Wen Zekai. Bisakah kita tidak membicarakan ini? Aku sangat lelah sekarang. Aku hanya peduli padamu, kamu tidak tahu. Beritahu aku, hari itu kamu akan menemuinya. Aku ikut tegang. Satu malam tidak bisa tidur nyenyak, aku memikirkan apa yang akan kalian bicarakan. Apa yang akan kalian lakukan, perasaan kalian akan berkembang ke masa depan seperti apa. Kia Oina, bisakah kamu tidak membicarakan hal-hal ini? Pertanyaan yang terlalu ingin tahu. Bocorkan sedikit dong. Bukankah kamu sudah putus dengannya? Apa dia memohon dengan sedih, meminta kesempatan lagi? Kamu terpesona lagi oleh tatapannya yang dalam. Tak kuasa terjebak dalam pelukannya yang hangat. Ah, terlalu menyedihkan. Kami sudah benar-benar berakhir. Ah, jadi kamu benar-benar rela putus dengannya? Aduh, aku tidak pernah bersamanya, oke? Sudah. Konferensi pers selesai di sini. Biarkan aku Sendirian dengan tenang, oke? Hei, sekarang pergi ke bar, oke? Xiaolin benar-benar iri, kehidupan cintanya begitu berwarna. Baru saja putus dengan Wen Zekai. Direktur utama kita langsung memanggil. Tongxin, kamu benar-benar beruntung. Aku tidak tahan denganmu, Kia Oina. Duduk. Hari ini ulang tahunmu, kan? Tidak perlu minta maaf, aku tahu kamu pasti lupa. Lalu kenapa tidak mengingatkanku? Setidaknya aku bisa mengingatkan. Hadiah ulang tahun untukmu. Tidak perlu serumit itu. Kamu bisa datang dan meniup lilin bersamaku. Itu sudah hadiah ulang tahun terbaik. Kalau begitu cepatlah ucapkan permohonan. Saat ulang tahun, permohonan akan terkabul. Baiklah, ucapkan permohonan. Tongxin, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Apa? Kok jadi misterius banget? Waktu ulang tahunku yang lalu, aku punya satu harapan. Yaitu di ulang tahun berikutnya. Bisa tiup lilin bareng kamu. Nggak nyangka harapan itu beneran terwujud. Kita udah kenal berapa lama? Harusnya udah lebih dari 10 tahun ya. Aku masih ingat waktu itu. Kamu masih cewek kecil yang rambutnya dikepang dua. Ikutin aku kemana-mana. Kamu masih ingat nggak? Waktu itu kita sering makan di rumah Pak Direktur. Kamu paling suka daging merah masakannya, selalu makan satu mangkok besar. Masa itu enak banget ya? Ini buang, umur berapa sih? Jangan sok-sokan kayak orang tua dong. Mikir masa depan dikit dong. Iya, mikir masa depan. Terima kasih ya. Kenapa sih? Tiba-tiba jadi sopan banget. Dulu waktu aku di Makau, Berkali-kali aku berdiri di jalan, cuma pengen cepet-cepet lihat kamu. aku takut banget kalau sampai kelewatan. Aku nggak bakal bisa lihat kamu lagi selamanya. Beneran. Waktu itu baru aku sadar, kamu di hatiku. Seberapa besar artinya? Kamu nggak cuma ngasih semangat karena hari ini ulang tahunku kan? Tentu nggak. Aku serius ngomongnya. Tongxin, kamu tahu nggak? Kenapa aku mutusin buat balik? Jujur aja. Waktu kamu dateng cari aku, hatiku seneng banget.
Beneran? Siapa sih? Tongsin. Aku rasa kalian gak lupa sama aku. Setidaknya masih ingat ada orang kayak aku. Kamu tahu nggak perasaan kayak gitu? Seberapa penting buat aku? Waktu itu lihat kamu. Muncul di depanku. Tersenyum bodoh ke aku, meski nggak ngomong apa-apa. Tapi aku lihat lagi Tongsin yang dulu. Cewek yang selalu bisa bawa kebahagiaan buat aku. Kamu beneran mikir gitu? Iya. Tongsin, kamu senyum ke aku dong ya? Anggap aja hadiah ulang tahun buat aku. Ayo, bersulang. Kamu belum mengucapkan selamat ulang tahun padaku. Chivas dengan S. Kenapa kamu tidak mengangkat telepon saat aku menelepon? Jieke, kita harus mempercepat langkah. Jadi kamu harus segera mengambil semua chip. Ya, Terakhir kali aku minta tolong carikan di restoran. Siapa sebenarnya musuh Lin Chongguang? Sudah ketemu belum? Lin Chongguang bekerja dengan hati-hati. dia juga orang yang toleran. Mencari musuhnya tidak mudah. Tapi, aku masih menemukan satu. Siapa? Wakil direktur utama mereka, Wang Shenxiong. Bagus. Cepat temukan dia untukku. Bilang aku mau bertemu, semakin cepat semakin baik. Kenapa tiba-tiba terburu-buru begitu? Aku hanya melakukan sesuai rencanaku. Apa yang salah dengan itu? Ada hubungannya dengan Mener Tong, kan? Sudah kubilang padamu. Sekarang aku sedang melakukan yang seharusnya. Mulai besok, aku pasti akan fokus 100% pada akuisisi restoran. Kali ini aku akan berusaha maksimal. Bos, bagaimana perkembangan di sana? Lancar. Sekarang yang kita rebut adalah waktu. Siapa yang bergerak lebih dulu? Dialah pemenangnya. Tapi, Lin Chongguang dan kawan-kawan juga tidak akan diam menunggu mati. Justru bagus, semakin mereka berjuang, semakin buruk akhirnya. Percepat lagi. Baik, aku akan ke sana. Halo, Direktur Utama Lin. Akhir-akhir ini aku lihat Anda sibuk. Bagaimana? Apakah sudah punya cara untuk menghadapiku? Tuan Wen, sebagai tamu restoran, aku menghormatimu. Tapi sebagai pria, aku harus memperingatkanmu. Jangan terlalu jauh. Kami tidak akan menyerah begitu saja. Dari awal sampai akhir, ini perang antara kita berdua. Dan situasi sudah ditentukan.
Jangan berjuang mati-matian. Meski mati, biarkan diri sendiri. Tetap terlihat terhormat. Sungguh tak tahu malu. Tapi aku tidak akan menyerah. Hotel juga tidak akan jatuh ke tangan orang sepertimu. Baiklah. Ini nasihat terakhirku untukmu. Lin Chongguang, hal yang ingin kudapatkan tidak pernah gagal. Ingat baik-baik. Bersulang. Tunggu, untuk apa? Bersulang untuk cinta. 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 Sebenarnya apa sih itu? Jangan pura-pura deh, bukankah kamu sedang tenggelam dalam cinta? Kamu dan 300 mawar itu. Bukan cinta yang sangat mendalam? Aku iri banget. Kamu tidak mengerti. Katakan, kenapa dia harus Wen Zekai? Kenapa dunia ini begitu kecil? Kenapa dia tidak bisa orang lain? Kenapa harus Wen Zekai? Kalau dia orang lain, apa kamu bisa jatuh cinta? Justru karena dia satu-satunya. Jalah pria yang masuk ke hatimu, makanya kamu sedih sekali. Kamu belum pernah pacaran. Bagaimana kamu tahu betapa sakit hatiku sekarang? Perasaan ini mungkin tidak akan pernah kamu ketahui. Oke. Tapi cinta itu sebenarnya apa sih? Bisa melukaimu sampai segitunya. Kamu tidak tahu, hari ini aku melihat Wen Zekai dan Chongguang marah seperti dua singa, bertarung sampai mati. Tapi, aku tidak ingin melihat salah satu menang. Karena aku tidak tega melihat yang kalah berdarah. Sungguh tidak ingin mereka terus bertarung. Mencintai orang yang tidak seharusnya, cinta seperti ini sungguh menyiksa. Wanita memang makhluk perasaan yang akhirnya terluka. Selalu diri kita sendiri. Sin, kamu tidak bisa hanya diam melihat dua pria ini saling menyakiti. Hasil akhirnya pasti sangat buruk. Bukan hanya untuk hotel, tapi juga untuk dua pria yang kamu cintai ini, kamu harus berbuat sesuatu. Baiklah, kita tidak bahas pria, kita minum saja. Ayo minum, aku yang tuangkan. Baiklah, untuk kita berdua, wanita hebat. Bersulang. Pak Liu, ini siapa? Direktur utama, para pemegang saham, saya sudah mentransfer 8% saham restoran atas nama saya kepada keponakan saya. Mulai sekarang, saya bukan lagi pemegang saham restoran. Ini Tuan Wen Zekai, terkenal di industri. Keponakan saya mengangkat Tuan Wen Zekai sebagai perwakilan pemegang saham. Rapat selanjutnya tidak ada hubungannya dengan saya. Sampai jumpa. Selamat pagi semua, saya Wen DKI. Siapa saya seharusnya tidak perlu diperkenalkan lagi. Semua seharusnya sudah cukup paham. Saya mewakili Direktur Utama Li Ronghao. Dan 8% kepemilikan saham restorannya. Saat ini, keponakan Pak Liu seharusnya sudah menandatangani perjanjian transfer saham dengan Direktur Li. Ditambah lagi, Direktur Utama Li Ronghao memiliki 70% saham proyek tahap 2. Sekarang kita adalah mitra.
Direktur Utama. Ini adalah analisis dan laporan saya tentang restoran. Jujur saja, manajemen restoran ini benar-benar berantakan. Katanya manajer umum kalian pernah belajar manajemen perhotelan di Makau. Saya tidak mengerti apa yang dia pelajari di Makau. Bisa membuat restoran jadi seperti ini. Apakah sopan kepada tamu? Bisa meningkatkan pendapatan. Saya ingin bertanya pada manajer umum. Apa tujuan akhir dari sebuah restoran? Industri perhotelan. Berprinsip pada layanan sebagai dasar paling mendasar. Restoran adalah industri jasa. Anak SD pun tahu. Lalu manajer umum, apa tujuan akhir restoran kita? Tujuan tertinggi tentu mengejar keuntungan. Kamu bahkan ini saja tidak capai, makanya restoran jadi seperti ini. Dari situasi saat ini, sepertinya belum separah yang kamu katakan. Apakah laporan analisis yang saya buat selama 2 bulan tinggal di restoran ini palsu? Saya tidak mempertanyakan analisis Anda. Aku cuma merasa analisis krisismu agak berlebihan. Lupakan perasaanmu, langsung ke intinya. Jadi, apakah direktur utama yakin bisa dalam 2 bulan ke depan menebus kembali 40% saham yang hilang dari ketua? Menebus kembali sahamnya? Tuan Wen, apakah saham saya bisa ditebus kembali? Ini sama sekali berbeda dengan operasional hotel kita. Saya harap kita semua lebih memperhatikan operasional hotel kita di masa depan. Anda sungguh teladan bagi pengusaha. Apapun yang dimiliki, asal berpegang pada operasional bisnis dan cita-cita pertumbuhan ini. Saya menyampaikan penghormatan terdalam saya. Sebagai seorang pemegang saham, saya sangat tidak puas dengan kondisi operasional hotel saat ini. Sulit dibayangkan, di akhir tahun nanti, kami para pemegang saham akan dapat dividen apa? Apakah investasi kami hanya untuk membiayai permainan yang kalian sebut cita-cita ini? Tentu saja tidak. Desa pemandian air panas sudah dimulai. Jangan sebut lagi desa pemandian air panasmu yang molor-molor itu. Dan proyek villa fase 2 yang setengah mati itu. Bukankah proyek fase 2 justru karya kalian? Direktur utama, jangan mengalihkan topik. Semua yang Anda lakukan sudah jelas terlihat. Apa kalian puas? Mengenai kondisi hotel yang ada dan proyek-proyeknya, saya ingin rencana yang lebih komprehensif dan praktis. Semua pemegang saham punya tujuan yang sama seperti saya, yaitu investasi harus ada imbal hasilnya. Tapi karena saat ini ketua tidak sepenuhnya memiliki sahamnya sendiri, dan cita-cita selalu perlu diwujudkan selangkah demi selangkah. Saya bersedia bersusah payah untuk menjaga kepentingan ini bagi kita semua. Saya minta kita semua melakukan voting untuk menunjuk saya sebagai wakil pemegang saham yang terlibat dalam pengelolaan hotel. Ketua, setelah kami berdiskusikan, kami memutuskan meminta Tuan Wen menyusun rencana yang lebih baik untuk terlibat dalam pengelolaan dan operasional hotel kita. Terima kasih atas dukungan Ketua, Jieke. Direktur Utama, tolong periksa data di dalam ini. Buatkan saya laporan dengan struktur yang ringkas, termasuk daftar PHK. Tuan Wen, PHK seharusnya ditentukan oleh Departemen SDM.
Ini bukan ranah campur tanganmu. Lagi pula, kami belum punya rencana seperti itu dalam waktu dekat. Bukankah reformasi BUMN dimulai dengan perampingan struktur organisasi? Saat ini perusahaan kita membutuhkan vitalitas, dan dengan cara ini, kita bisa meningkatkan keuntungan kita. Sehingga mendapatkan pembiayaan dan investasi untuk menyelesaikan proyek-proyek kita yang belum selesai. Tuan Wen, Anda baru tinggal 2 bulan di hotel ini. Apakah Anda sudah yakin bahwa rencana Anda itu benar? Gagasan saya yang memutuskan. Benar atau salah, hasilnya yang akan menjadi jawabannya. Dan sekarang Anda hanya punya 2 pilihan. Terima, atau pergi. Hari ini semua orang sudah lelah. Kita lanjutkan nanti. Oh ya, manajer umum, besok pagi letakkan laporannya di atas meja saya. Wen Zekai, jika kamu ingin menyulitkan saya, seperti menulis laporan, sekalipun tugasnya lebih banyak, saya masih bisa menyelesaikannya untukmu. Tapi masalah PHK tidaklah sesederhana itu. Memotong jumlah karyawan adalah langkah pertama perampingan struktur organisasi, terutama ketika hotel tidak punya dana. Kamu terlalu mudah memikirkan masalah ini, bukan? Saya tahu itu tidak mudah. Tapi saya memang harus melakukan hal ini. Saya datang ke sini bukan untuk bermain-main. Kalau bukan, lalu apa? Datang untuk menentang saya? Hal ini tidak bisa saya sangkal. Manajer Umum Lin. Apa ini? Ini dokumen yang Anda minta kemarin. Dengan waktu penyelesaian proyek tahap kedua, sebagai titik waktu terbaik, saya harap rencana ini bisa. Manajer umum, ini diambil dari tempat sampah ya? Isinya cuma omong kosong yang muluk-muluk. Rencana yang tidak menghasilkan sepeser pun, sungguh itu sampah. Saya suruh kamu buat daftar PHK. Yang ada di sini cuma rencana masa depan semua. Saya ini kamu buat karyawan yang akan PHK, kamu buat saja itu. Cuma daftar PHK saja. Maaf, saya tidak bisa melakukannya. Tidak bisa? Tidak ada alasannya. Saya tidak bisa memecat satupun karyawan. Kalau hal ini saja tidak bisa kamu lakukan, kamu juga harus pergi dari sini. Kalau tidak mau, lakukan apa yang saya perintahkan. Lin Chongguang tidak mungkin mau melakukan PHK. Kalau dia punya keberanian, restoran kita tidak akan sampai begini keadaannya. Kamu bisa. Aku bisa. Daftar PHK untuk 100 orang. Harus selesai besok. Minggir, biar aku lihat. Masalah ini kira-kira butuh berapa lama, manajer umum? Ada apa? Daftarnya sudah keluar? Daftar apa? Daftar PHK? PHK lebih dari 100 orang. Ambio, ini bagaimana? Bagaimana? Iya, ini bagaimana? Wah, manajer umum datang, semuanya minggir. Manajer umum, ini sebenarnya bagaimana? Iya, manajer umum, Anda mau memecat saya? Kasih tahu saya dari dulu dong. Nanti saya, bagaimana? Iya. Kalian lihat, bagian dapur dipecat 4 orang. Kenapa kami dipecat? Kenapa? Aku kasih tahu.
Semua perbuatan Wang Sensiong. Semua dia yang lakukan. Iya, pasti dia. Iya, dia. Manajer umum, meski saya selalu mendukung Anda tanpa syarat, tapi saya rasa kali ini Anda kurang tepat. Anda tidak mempertimbangkan perasaan semua orang. Deshu, ternyata benar bukan perbuatan Manajer Lin. Baru tahu? Kamu mau apa? Manajer umum, saya harap Anda sopan. Kamu mau apa sebenarnya? Harus sampai orang-orang ini. Semua diusir ke jalanan. Baru puas, ya? Saya tidak paham maksud Anda. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan. Pernahkah Anda berpikir? Orang-orang ini sudah bekerja bertahun-tahun di hotel. Sekarang dipecat tanpa alasan. Bagaimana mereka hidup nanti? Bagaimana keluarga mereka? Bisa hidup? Apa itu juga harus saya urus? Apa Anda hanya peduli diri sendiri? Sama sekali tidak memikirkan nyawa orang lain? Saya tanya, Anda ini manajer umum hotel? Atau pemilik? Anda ini bisnis restoran atau amal? Yang saya tahu, semua yang dilakukan harus bermanfaat bagi orang lain. Kalau aset hotel ini hilang dalam semalam, ratusan karyawan lain juga akan kehilangan pekerjaan. Hotel ini juga akan bangkrut. Kalau benar-benar terjadi hari itu, aku tidak bisa berkata-kata, tapi aku percaya, hotel tidak akan mudah bangkrut. Aku juga mau kasih tahu kamu, kalau bukan karena mereka, hotel tidak akan sebesar sekarang. Orang ada di mana-mana. Hotel juga begitu. Manajer umum, terima kasih atas peringatannya. Tanpa izinku, kenapa kamu pasang daftar PHK? Wen ZKI itu siapa di hotel kita? Gimana keadaannya? Tidak lancar ya? Ketua, tolong hadapi kenyataan, oke? Kenyataan apa? Hadapi kenyataan kalau kamu berani PHK karyawan di belakang ketua? Sembarangan PHK karyawan? Hotel kita sekarang keadaan sangat genting. Kalau tidak ada dana, konstruksi pasti terhenti. Dan tidak bisa bayar gaji karyawan. Jadi, kamu pakai nama orang lain. Untuk sembarangan PHK karyawan sendiri? Ketua, hatiku sama sakitnya dengan kamu. Tapi kalau tidak dengar kata perwakilan Wen, hotel kita benar-benar tutup. Aku benar-benar tidak mau begini. Tapi manajer umum yang kusayangi tidak berbuat apa-apa. Jadi aku yang tanggung beban ini. Urusan SDM hotel kita berjalan teratur. Kamu buru-buru apa? Sudah kubilang, tidak ada waktu lagi. Kalau perwakilan Wen tahan dana lagi, hotel kita tidak bisa tahan 1 hari pun. Para bibi di bagian kamar tahu nama mereka. Ada di daftar PHK. Semua mogok kerja. Urusan bersih-bersih kamar semua bisa. Dilakukan manajer sendiri. Kalau kamu setuju, aku mau temui dia. Tidak perlu, aku tahu cara menanganinya. Tapi keadaan yang tidak terkendali begini. Gimana kamu tangani? Cara aku tangani urusanku, tolong jangan ikut campur lagi. Tong Sin, aku mau sendirian dulu. Kamu bawa aku ke sini buat apa? Kalau tidak bilang, aku pergi ya. Aku cuma belum tahu gimana ngomongnya. Jangan-jangan mau minta aku jadi pacarmu lagi?
Kalau hotel kita direbut orang, kamu rela? Tentu tidak rela. Nah, Kak Chongguang sedang susah sekarang. Bisakah kamu menolongnya? Bukan hanya Kak Chongguang saja. Bahkan apapun yang bisa kulakukan untukmu, aku akan berusaha sebaik mungkin. Katakan saja. Baiklah. Aku ingin kamu mencuri data milik ayahmu. Tentu saja, kamu bisa tidak menerima permintaan ini. Karena... Sudah diam, aku setuju. Tapi beri aku sedikit waktu. Mie sudah selesai dibuat. Ayo coba. Wah Sally, kamu banyak berkembang. Penampilannya sama seperti yang dibuat koki ahli, penampilan dapat nilai sempurna. Apa gunanya memasak dengan baik? Aku sudah masuk. Daftar PHK. Jika aku dipecat. Aku juga tidak ingin meninggalkan Kak Xiaoxin. Biarkan aku jadi pembantumu, membersihkan rumah saja. Asalkan kamu tidak mengusirku. Mengapa bicara begitu? Anggap saja ini rumahmu sendiri. Berapa usia Sally ketika diadopsi? Sepertinya 3 tahun. Apakah kamu masih ingat keluarga kandungmu dulu? Ada sedikit ingatan, tapi sangat kabur. Orang terdekatku sekarang adalah Kak Chongguang dan juga Kak Xiaoxin. Sakit kepala kalau bicara soal PHK. Apakah manajer umum punya cara mengatasinya? Tidak tahu. Sebenarnya, masalah ini hanya satu orang yang bisa menyelesaikannya di restoran kita. Siapa itu? Cepat katakan. Tentu saja kakakmu Xiaoxin dong. Kalian makan dulu, aku mau buang sampah. Apa omong kosong yang kamu katakan? Hei, apa yang kukatakan itu semua fakta loh. Li Chongguang sama sekali tidak mengizinkan aku campur tangan. Ah, dia benar-benar berkata begitu? Ada apa kau memanggilku kemari? Aku tumbuh besar di sini ketika kecil. Dulu ini masih merupakan wisma milik negara. Aku menyaksikannya perlahan-lahan berubah menjadi restoran besar seperti sekarang ini. Jadi tujuan hidupku adalah restoran ini. Di sini, aku bertemu dengan wanita yang kucintai. Dan juga banyak cerita yang layak diingat. Segala sesuatu tentangku milik di sini. Kamu mungkin tidak bisa membayangkan betapa dalam perasaanku terhadap tempat ini. Jadi aku tidak bisa hanya melihat orang-orang yang bersama dengan aku, yang sudah bekerja keras bersama aku selama ini, berakhir dengan nasib buruk seperti ini. Tolong lepaskan mereka. Aku tidak mau melihat mereka kehilangan harapan untuk hidup. Kamu menang.
Dia datang. Dia datang. Aku akan menunggumu di sana ya. Sekarang aku hanya sedang menjalankan rencanaku. Selangkah demi selangkah. Kenapa kamu harus menjauhiku? Tidak berani mendekatiku? Makanya aku untuk mencarimu, mendekatimu selangkah demi selangkah. Kamu sudah mengganggu orang yang tidak bersalah lagi. Kamu akan mendapatkan balasannya. Balasanku adalah memilihmu. Kamu sudah kehilangan separuhnya. Tapi ketika aku mendapatkan kembali restoran ini, aku akan mendapatkan kembali separuhnya. Tidak. Kamu akan kehilangan semuanya. Om Sin, aku bukan orang jahat. Tapi kamu sudah membuat lebih dari 100 karyawan restoran kehilangan pekerjaan. Berikan aku waktu 1 bulan. Dalam 1 bulan aku akan buktikan segalanya. Percayalah padaku. Aku tidak secerdas kamu. Aku tidak bisa memikirkan apa yang akan terjadi setelah 1 bulan. Biarkan. Semua orang sedang menderita saat ini. Jika tidak ada kamu, setiap hari semua orang bekerja dengan sangat giat. Kau dalam semalam merampas kebahagiaan semua orang. Kau sudah melakukan begitu banyak hal. Bagaimana kau berani berdiri di depanku dengan tenang seperti ini? Apakah kamu ingin aku tidak berdiri di sini? Aku berharap kamu tidak pernah datang ke sini sama sekali. Apakah kamu benar-benar ingin aku pergi? Aku berharap bisa melupakan segalanya. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Tidak pernah terjadi. Kamu sudah membangun sebuah restoran di dalam hatiku. Sekarang kamu minta aku merobohkannya. Satu bulan. Hanya 1 bulan. Percayalah padaku. Keluar dan bertemu denganku. Aku punya sesuatu untuk diberikan kepadamu. Jangan datang kemari, sebentar lagi aku tidak akan ada di sini. Begini saja, aku akan minta seorang pelayan. Apapun yang ingin kamu berikan, berikan saja langsung padanya. Tidak perlu. Saya ingin bertemu dengan manajer VIP. Saya butuh bantuannya. Baiklah, saya akan sampaikan ke manajer Tong. Tuan Wen ZKI ingin bertemu dengannya. Sebutkan waktu dan tempatnya. Saya mengerti, tidak usah dibahas lagi. Manajer Tong, ada dokumen dari Tuan Wen yang perlu Anda tanda tangani. Oh, Kalau saya bilang saya merindukanmu, ingin bertemu denganmu, apakah kamu akan datang? Saya sedang kerja, saya sangat sibuk. Senja hari ini benar-benar indah. Saya berharap momen ini bisa bertahan selamanya. Tuan Wen, kamu memanggil saya kemari. Jangan-jangan. hanya ingin saya temani melihat matahari terbenam? Apa ini? Surat pengunduran diri Chong Guang. Kenapa ada di kamu? Kamu yang menyuruhnya mengundurkan diri? Bisa dibilang begitu. Yang paling saya takutkan dari dirimu adalah ini, demi tujuanmu sendiri. Tidak peduli hidup mati orang lain. Kamu tahu kalau bagi Chong Guang adalah segalanya. Kamu memaksanya mengundurkan diri. Sama saja dengan membunuhnya. Kamu tidak tahu? Ya gimana? Kamu sudah menyakiti Chong Guang. Apapun alasannya, saya tidak ingin bertemu denganmu lagi. Jadi, jangan ada lagi yang seperti ini. Ini kamu kembalikan sendiri padanya.
Hari ini tidak perlu kerja. Kupikir kamu akan pergi berlibur. Melepas penat atau semacamnya. Surat pengunduran diri saya belum disetujui oleh Dewan Direksi. Dengar-dengar kamu sedang membuat kasus besar di luar sana, ya? Seharusnya kamu sudah melihatnya. Jujur saja, saya cukup terkejut. Tapi, Direktur Lee tidak akan membiarkan hal ini terus berkembang. Materi yang saya pegang lebih banyak dari yang kamu bayangkan, termasuk milikmu. Yang dilihat di berita hanyalah cuplikannya saja, General Manager. Sepertinya belakangan ini kamu giat belajar tentang pengetahuan saham, ya? Terhadap rencana kita. Sepertinya juga ada pemahaman baru. Itu tidak penting. Sekarang kamu ingin berbalik menyerang. Benar. Saya tidak akan mudah menyerah. Baiklah, mari kita bicarakan syaratnya. Pertama, kamu tidak boleh seperti ini. Kalau mau negosiasi, harus tahu dulu apa yang diinginkan lawan. Aku mau pakai caraku sendiri. Tapi bisnis juga punya prinsip. Perubahan suasana hatiku adalah prinsipku. Kalau kamu tidak suka, ya sudah. Baiklah, coba katakan. Batalkan PHK. Lalu, Sudah diberitakan di berita. Kamu yang paksa aku mengundurkan diri. Aku mau kamu kembalikan surat pengunduran diriku dengan cara resmi. Dan, minta maaf padaku di rapat pemegang saham. lanjut. Janji tidak akan ada PHK lagi di masa depan. Masih ada? Sudah. Kalau kamu terima syaratku, aku tidak akan serahkan bahan-bahan itu ke media. Aku setuju. Surat pengunduran dirimu tidak bisa aku kembalikan, sudah kurobek. Besok aku akan kirim surat ke Dewan Direksi. Supaya mereka kembalikan posisimu, jika. Tidak masalah. Aku akan siapkan sebelum jam 10 besok pagi. Direktur utama. Kalau nanti mau mengundurkan diri lagi, serahkan suratnya langsung ke Dewan Direksi. Aku tidak punya hak putus. Ada satu hal yang tidak pernah aku pahami. Orang secerdas kamu, kenapa mau bantu Li Ronghao? Sangat disayangkan. Aku pamit. Semoga harimu menyenangkan, Tuan. Semoga harimu menyenangkan, Direktur Utama. Apa batalkan PHK? Aku sudah siapkan daftar nama yang akan di PHK. Kurasa aku sudah jelaskan dengan cukup jelas. Kamu cukup lakukan sesuai cara yang aku minta. Biarkan karyawan kerja seperti biasa. Penataan SDM lainnya, aku yang akan atur. Lin Zhongguang sudah pergi. Tujuanmu sudah tercapai, masih khawatir apa lagi? Lagi pula, menurutku rencanamu itu layak. Sangat cocok dengan kondisi hotel kita yang kelebihan karyawan. Aku benar-benar tidak paham, kenapa kamu lakukan ini. Kamu tidak perlu paham. Aku mau. Di tengah-tengah karyawanku. Bilang apa sama kamu? Maksudnya apa? Aku selalu kira kamu orang yang bisa berbuat besar. Tak kira kamu juga mau dengar kata wanita. Wakil Presiden Wang. Bicara yang sopan dong. Di hotel, semua orang tahu. Gosip kamu dan Mener Tong. Ini memang bukan urusanku. Tapi aku tak mau hal ini pengaruhi pekerjaan kalian. Kamu berani menasehatiku? Karyawan di bawahku pacaran sama tamu. Ini bikin aku malu, dan orangnya justru penyelamat hotel kita. Kemarin weekend kalian kemana? Iya, mau ngapain lagi? Ngedate dikit. Sally, selamat pagi. Pagi? Moodnya bagus banget ya. Tiap hari juga ngedate. Hei, kasih tahu kabar baik. PHK dibatalkan. Hah, beneran? Bener, sudah ditempel pengumumannya. Mener Tong lagi ngumpulin buat rapat. Beneran? Beneran? Ayo cewek-cewek, ayo kita rapat. PHK dibatalkan. Ayo, umumkan ke semua orang. Daftar PHK beberapa waktu lalu tidak berlaku. Tak ada satupun yang akan keluar dari hotel. Semua seperti biasa. Yeh, bagus banget. Katanya kali ini, lagi-lagi direktur utama yang selamatkan kita. Tentu, ini semua berkat Chongguang. Kakakku hebat banget,
nggak pernah nyerah. Aku usul kita traktir, ajak direktur utama makan. Untuk terima kasih, gimana? Oke. Pak Wang, kenapa kamu nggak naik? Mau naik ngapain? Bukannya nggak ada PHK? Kita rayakan dong. Kesini. Aku kasih tahu, sekarang aku mau menyusup. Di samping Wenzekai, ubah niatnya. Jangan sampai dia jual hotelnya. Jadi sekarang aku nggak bisa naik. Tapi nanti akhirnya semua orang akan tahu. Pahlawan sebenarnya itu aku, Zhenxiong, Ketua Dewan. kamu harus perhatikan statusmu sendiri. Kalau benar-benar mau baik untuk hotel, harus bersatu dengan semua orang. Ya. Halo semuanya. Halo Direktur. Halo Direktur. Direktur, semua orang dengar kabar ini sangat senang. Untuk menyampaikan terima kasih kepada manajer umum, kami mau mengundangnya makan malam ini. Apakah Anda ikut? Baik. Restoran kita baru-baru ini mengalami banyak masalah. Untuk berterima kasih kepada manajer umum kita. Dan juga kalian semua yang bekerja keras, makan malam ini saya yang bayar. Ye! Walaupun tidak banyak uang, tapi ini adalah niat baik saya. Terima kasih Direktur. Direktur, tenang saja, kami di dapur. Pasti akan siapkan hidangan yang super memuaskan, dijamin murah dan banyak. Ya, bagus. Tapi, biaya yang lebih dari batas harus dicatat ke rekening dapur kalian loh. Oh. Deshu, kita mau makan lobster. Lobster. Oke Xiaoding, ambilkan kita yang lobster muda generasi 2010 untuk mereka makan. Lobster muda generasi 2010, itu kan lobster kecil? Betul. Manajer Tong, siapkan tempatnya dengan baik. Jangan sampai ganggu tamu kita. Tenang Direktur, saya akan menyiapkannya. Deshu, malam ini saya tidak ikut. Kalian anak muda berkumpul, bersenang-senanglah. Tidak peduli bagaimana kalian bermain dan minum, tapi jangan sampai ganggu kerja besok. Tenang. Tenang saja Direktur. Saya dan Chong Guang akan mengawasi mereka. Tidak akan biarkan mereka mabuk. Baik, saya ucapkan selamat bersenang-senang untuk semuanya. Baik, terima kasih Direktur. Kembali bekerja. Bos Wang. Direktur. Beberapa pemegang saham restoran semua menaikkan harga saham. Sekarang semua tidak mau menjual. Dasar kelompok serakah ini. Harga yang saya tawarkan sudah cukup menghargai mereka. Apalagi yang mereka inginkan? Mereka bilang kalau kamu jual restoran ini ke grup A, harganya bisa naik 2 kali lipat. Mereka rugi kalau jual dengan harga semula. Orang-orang tidak jujur ini. Bola di mana? Pak Direktur, coba hubungi lagi. Barang-barang di internet sudah dibersihkan? Hampir selesai. Hampir itu masih berapa banyak? Saya mau tidak ada satu kata pun yang terlihat. Oke, Pak Direktur. Pak Direktur. Telepon dari Sekretaris Chen, kantor pertahanan. Halo, Sekretaris Chen. Bahan-bahan untuk tanah ini sedang saya siapkan. Apa? Ditarik kembali? Sekretaris Chen, jangan bercanda dengan saya. Saya tidak menaikkan harga tanah. Tolong beri kelonggaran lagi. Sekretaris Chen. Halo? Pak Direktur, ada apa? Tanah kita ditarik kembali. Sekretaris Chen juga menelepon bilang, asal melengkapi bahan-bahan. Bisa diperpanjang 1 tahun. Semuanya melawan saya. Lihat bagaimana saya menghadapi mereka.
Masuk. Hari ini kok nggak ada kopi? Wah, sepertinya Menerlin kita sudah sibuk sampai lupa soal acara makan-makan. Oh iya benar. Kalau kamu nggak bilang, aku hampir lupa. Sudah hampir waktunya, ayo. Jangan sampai mereka nungguin. Ayo. Pak Direktur kan bilang nggak boleh kamu. Iya, nggak boleh aku kerja. Kamu nggak takut dia tahu? Ini kan acara makan-makan setelah jam kerja. Xiaofen yang kasih tahu aku. Sebenarnya, aku bisa mengerti pemikiran Pak Direktur. Dia melakukan hal seperti itu juga wajar. Tapi aku nggak akan gampang menyerah. Aku akan berusaha keras untuk mendapatkan pengakuannya. Aku dan ayahku itu dua orang yang berbeda. Aku nggak punya niat buruk terhadap hotel. Untuk hal ini, manajer umum bisa mengawasi kapan saja. Silakan. Sampai jumpa, manajer Tong.